Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita bakal lanjutin tentang karakteristik wirausaha. Sekarang kita bakal lanjut ke dedication. Dedication adalah semangat dan komitmen yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu yang kita cintai atau impian yang ingin kita capai. Jika kita memiliki dedication, kita akan berusaha keras, tidak mudah menyerah, dan rela berkorban untuk mencapai tujuan tersebut. Kita coba bayangkan nih, ada seorang wirausahawan yang memiliki impian untuk punya toko usaha kue. Jika dia punya dedication, dia berarti bakal bangun pagi-pagi untuk membuat kue-kue yang lezat dan berkualitas setiap harinya. Walaupun itu berarti dia harus tidur lebih cepat di malam hari. Kemudian yang kedua itu adalah mengikuti pelatihan atau kursus tentang cara membuat kue yang baik agar usahanya semakin berkembang. Walaupun itu memerlukan waktu dan usaha tambahan. Yang ketiga yaitu dia bersedia menunda bermain atau menonton televisi untuk fokus bekerja di toko kuenya dan melayani pelanggan dengan ramah. Kemudian yang terakhir, dia bisa menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan kue untuk membeli peralatan baru yang dapat membantu meningkatkan kualitas produknya. Jadi, dengan dedication yang tinggi, anak wirausahawan tersebut akan sangat bersemangat dan pantang menyerah dalam menjalankan usaha jualan kuenya. Dia tuh rela berkorban, seperti mengorbankan waktu bermain ataupun uangnya, karena dia tahu nih kalau usahanya akan menjadi lebih sukses dan dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang wirausahawan yang terkenal dengan toko kue yang lezat. Selanjutnya kita beralih ke devotion. Jadi, devotion adalah ketulusan hati dan kesetiaan yang tinggi dalam menjalankan bisnis ataupun usaha. Jika seseorang memiliki devotion, mereka akan bekerja tanpa mengenal lelah, selalu fokus dan penuh perhatian dalam mengurus bisnisnya. Contoh di sini ada seorang anak wirausahawan cilik, dia tuh pengen milikin usaha jualan tanaman hias. Jika dia memiliki devotion, dia tuh akan merawat tanaman-tanaman hiasnya dengan penuh kasih sayang, memberi perhatian ekstra untuk memastikan tanaman tetap sehat dan indah. Kemudian yang kedua, itu selalu siap sedia untuk melayani pelanggan dengan senyuman yang ramah, walaupun itu berarti dia harus bekerja lebih lama di toko tanamannya. Kemudian yang ketiga, belajar terus-menerus tentang tanaman hias, mengikuti perkembangan tren, dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan variasi tanaman yang dijualnya. Dan terakhir, tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan atau masalah dalam bisnisnya, tetapi berusaha mencari solusi dan tetap terus berjuang. Jadi, dengan devotion yang tinggi, seorang wirausahawan tersebut akan dengan tulus mencintai bisnisnya dan selalu berfokus dalam mengurusnya. Dia tidak akan menganggap bisnisnya sebagai beban, tetapi sebagai sesuatu yang dia cintai dan diperhatikan dengan sepenuh hati. Selanjutnya kita masuk ke dalam details. Jadi, details adalah kemampuan untuk memperhatikan dan menganalisis dengan teliti sampai ke hal-hal kecil atau rincian. Contohnya, di sini kita disuguhkan seorang wirausahawan cilik yang memiliki usaha membuat kue ataupun jajanan. Jika dia memiliki kemampuan untuk memperhatikan details, berarti dia tuh bakal memeriksa bahan yang digunakan untuk membuat kue. Dia tuh bakal pastiin semuanya segar dan berkualitas. Kemudian, yang kedua, dia bakal mengukur setiap bahan dengan teliti dan sesuai dengan resep agar rasa kue menjadi sempurna. Yang ketiga, itu memperhatikan waktu memanggang kue sehingga tidak terlalu matang ataupun terlalu mentah. Kemudian, menata kue secara cantik dan rapi untuk menarik minat pelanggan.
Kemudian yang terakhir adalah memberikan umpan balik dari pelanggan dan mengambil saran atau kritik dengan serius untuk meningkatkan kualitas kue. Jadi, dengan memperhatikan details, seorang wirausahawan tersebut bisa memastikan bahwa setiap hari kue yang dijualnya itu memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan begitu, pelanggan akan senang dan kemungkinan kembali untuk membeli kue di toko kamu. Selanjutnya itu ada destiny. Destiny adalah kemampuan untuk merencanakan dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Contohnya di sini ada seorang wirausahawan yang pengen memiliki toko mainan besar ketika dia dewasa. Jika dia memiliki destiny, dia tuh akan merencanakan dengan jelas bagaimana toko mainannya akan terlihat, seperti apa mainannya akan dijual, dan di mana lokasi tersebut. Kemudian yang kedua itu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk bisnisnya. Misalnya dalam 1 tahun lagi dia pengen memiliki 100 jenis mainan yang berbeda di toko, dan dalam 5 tahun dia ingin membuka cabang di toko lain. Kemudian yang terakhir adalah membuat langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut, seperti mengumpulkan uang tabungan untuk modal usaha, mencari pemasok mainan berkualitas, dan mempelajari tentang bagaimana cara mengelola bisnis. Dengan merumuskan tujuan secara jelas, seorang wirausahawan akan memiliki visi yang kuat untuk mencapai impian toko mainan besarnya di masa depan. Dia akan bekerja keras dan termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga peluang keberhasilan bisnisnya itu bisa semakin besar. Kemudian yang ke-9 itu ada dollars. Jadi dollars adalah uang, tapi menjadi wirausahawan bukan hanya tentang mencari uang semata. Jadi di sini contohnya, bayangkan ada seorang anak wirausahawan nih, dia seorang wirausahawan kecil, dia tuh menjual makanan ringan di sekolahnya. Meskipun dia pengen mendapatkan uang dari hasil penjualan makanannya, tetapi ada hal-hal lain yang juga menjadi tujuannya. Yang pertama, dia tuh pengen menyediakan makanan ringan yang enak dan sehat bagi teman-temannya di sekolah. Dia ingin membuat teman-temannya senang dan bisa menikmati cemilan yang lezat. Kemudian, yang kedua itu adalah belajar tentang cara berbisnis. Dengan menjalankan usaha makanan ringan, dia belajar tentang manajemen keuangan, bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian, serta cara berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian yang terakhir itu adalah membantu orang lain. Dia menyisihkan sebagian keuntungan dari penjual makan ringannya untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Misalnya, dia mendonasikan makanan atau menyumbangkan sebagian uangnya untuk mereka yang membutuhkan. Dengan begitu, walaupun dollars adalah salah satu hasil dari usaha wirausaha, tetapi tujuan seorang wirausahawan bisa lebih dari sekedar uang. Bisa juga tentang membuat orang lain senang, belajar, atau membantu sesama. Kemudian yang terakhir itu ada distribute. Jadi, distribute adalah kemampuan untuk membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Contohnya, di sini ada seorang wirausahawan kecil yang sedang menjalankan usaha kue. Jika dia memiliki kemampuan untuk distribute, berarti dia akan membagi tugas kepada teman atau anggota keluarganya. Misalnya, dia akan meminta saudaranya untuk membantu membuat kue, sementara temannya itu bertanggung jawab untuk mengemas kue yang sudah jadi. Kemudian yang kedua, itu memberikan wewenang kepada karyawan atau teman-temannya dalam mengambil keputusan kecil dalam menjalankan usaha, seperti menentukan harga kue atau membuat desain kemasan. Kemudian yang terakhir itu adalah membagikan kepemilikan bisnis kepada teman atau anggota keluarganya, sehingga mereka merasa memiliki bagian dalam kesuksesan usaha tersebut. Dengan mendistribut tugas, wewenang, dan kepemilikan, seorang wirausahawan akan bisa membangun tim yang kuat dan saling mendukung.
Dia tidak bekerja sendirian, tetapi memiliki bantuan dari orang-orang di sekitarnya untuk menjalankan usaha dengan lebih efisien dan sukses. Oke, sekian dan terima kasih.